Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Angga Sipit 195. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya mau ganti kampas ganda ya. Kampas ganda bit karbu nih punya saya. Jadi, gimana ya? Kampas ganda yang sekarang saya pakai itu bawaan motor ya, original bawaan motor. Dan sudah tipis dan sudah gimana ya, si kampasnya itu udah nggak rata gitu ya. Jadi, bentar ya, saya buka nanti nih, sebentar. Kita buka dulu ya untuk kampas gandanya biar bisa kelihatan. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Jadi yang kemakan atau kena ke mangkoknya nih, saya kasih lihat. Jadi yang kena ke mangkoknya ini, jadi cuman segini nih. Jadi enggak kena semua ya. Nah, tuh ya. Dan si kampas gandanya juga sudah ini tuh ya, sudah goyang seperti ini tuh. Jadi sudah nggak layak pakai lah ya, dan sudah tipis banget ini cuy. Ini bisa apa namanya, masih bisa kayak gini tuh, ini diganjel ya. Ini udah tipis pokoknya ya, jadi mau saya ganti pakai ini cuy. Jadi ini produk dari YSP ya, atau FCC ya. Jadi ini tuh OM ya, produk OM. Jadi produk OM itu original equipment manufacture cuy. Nah, dari FCC ya. Jadi si apa namanya, kualitasnya itu kurang lebihnya sama kayak ori ya, kayak original. Tapi nggak ada merek Hondanya gitu ya. Kalau yang original kan ada merek Hondanya. Kalau ini nggak ada gitu. Tapi pembuatannya sama di FCC ya. Oke. Jadi mau saya ganti, ini saya beli sekitar 90 ribuan ya di Lazada. Yang pengen ini untuk bit karbu ya. Kalau bit karbu kodenya bit 110 ya. Kalau yang pengen nanti saya tautkan ya link pembeliannya di deskripsi video ini. Oke, ini saya buka dulu ya, saya liatin untuk kampas gandanya. Nah, bisa dilihat ya, untuk kampas ganda ini sudah oblak ya tuh. Dan ini juga diganjel, dan di sini juga diganjel pakai karet ya. Nah, di sini nih nggak bisa kelihatan tuh. Nah, di sininya diganjel ya. Duh, pokoknya diganjel ada di sini ya, kelihatan tuh. Biar si ininya agak mekar gitu ya, karena si kampasnya udah tipis gitu cuy. Jadi saya mengakali ini mah ya. Nah, kita review kampas yang dari FCC ya. Kampas yang dari FCC atau si apa namanya, kualitasnya sama persis kayak original ya. Nah, oke teman-teman. Jadi ini kampas dari FCC ya, atau YSP. Nah, jadi untuk bit karbu seperti ini ya. Kita lihat, kita bandingkan. Nah, seperti ini ya. Kalau untuk lebar dan apa namanya, panjangnya ini panjangan yang ori ya. Tapi produknya sama padahal ya. Nah, seperti inilah ya. Tuh. Bisa dilihat perbedaannya ya. Ini nggak tahu dari FCC atau bukan, ini yang bawaan motor. Karena saya ini bawaan motor, belum pernah diganti sama saya gitu ya. Kalau untuk build quality-nya ini lumayan sih ya. Untuk di harga 90 ribuan ini cukup lumayan ya. Dan banyak juga yang pakai dari FCC ini dan awet gitu. Daripada dari merek-merek ori tapi palsu ya, asli tapi palsu. Yang bungkusnya Honda gitu ya, tapi palsu, bukan ori. Dan ini untuk teksturnya sedikit lebih kasar ya. Ini bagus sih kalau sedikit lebih kasar ya.
Jadi pas pas menggigit ke mangkoknya itu jadi lebih bagus gitu ya. Tuh. Jadi lebih responsif nantinya, oke? Jadi ini mau saya bersihkan dulu ya. Mau saya bersihkan dulu. Dan ada lagi spare part yang mau saya ganti. Jadi ini awalnya saya review dulu tipis-tipis ya. Awalnya si per-peran ini pakai 1000 rpm semua. Per CVT yang gede pakai 1000 rpm. Terus per kecil tadinya pakai 1000 rpm. Terus untuk roller saya menggunakan 89 di silang ya. Nah, kalau sekarang roller saya pakai 9 11 ya, ini 9 11 di silang. Ya. Mau pakai 10 gram rata, saya nggak punya gitu ya. Roller 10 gram ratanya. Jadi saya silang aja menggunakan 11 dan 9. Jadi kalau ditotalin bisa jadi 10 gram rata gitu ya. Dan untuk ini saya pakai ring puli Mioje ya. Nah, di sini ringnya disimpan di depan ya, di belakang ya. Karena saya udah kerok jalur. Biar si rollernya lebih ini jarak mainnya ya. Nah, lebih ke bawah gitu cuy. Oke. Dan untuk rumah roller saya pakai KPB ya. Nah, rumah roller Vario Karbu atau Beat Starter Kasar. Dan ini juga ori FCC ya. Cuman customan udah dibubut ya. Ini udah dibubut 13,8, terus ini dikerok jalur roller ya. Dan udah customan ya sama set sama puli kipas ini nih, fast dripnya. Udah dibubut 13,8 gitu coy. Dan untuk penbel saya menggunakan Beat Starter Kasar atau penbel KZL ya. Untuk penbel. Terus ini saya ganti ya. Yang tadinya pakai 1000 rpm dari MJRT. Nah, ternyata di motor saya itu gerung banget ya. Enggak banget sih, tapi gerung pas awalan gitu ya. Kayak pakai Sentry yang 1500 ya. Padahal ini pakai seri yang 1000 gitu. Kalau menurut saya ini efek dari kampas ganda yang sudah kayak gini gitu ya. Jadi pas pakai ini, saya lihat kampas gandanya, ternyata yang makan ke kampas ganda yang makan ke ini ya, ke mangkok pulinya, ternyata cuma dikit banget gitu ya. Kalau ini lumayan lah, agak banyak nih. Ini yang kemakan ya, kemakan ke ini. Kenapa saya ganti ini? Karena sudah tipis dan sudah rada-rada ini teman-teman, rada-rada selip ya. Jadi kalau maju itu si motor maju nih ya, si motor maju. Jadi kerasa kayak ada gerak gitu ya, kayak ada gerak-gerakan. Ini saya kemungkinan karena si kampas ganda sudah tipis gitu ya. Dulu juga pernah gerak gitu ya. Terus saya ganjel di sini nih, di karet damper ini. Ada karet damper ya di sini nih. Saya ganjel pakai selang ya. Saya ganjel dan hilang gitu ya. Dan sekarang muncul lagi. Kemungkinan karena si kampas gandanya sudah tipis gitu ya munculnya, oke? Dan saya juga mau ganti ini, karet damper di kampas ganda ini ya. Karena karet damper yang di sini, yang bawaan motor itu sudah aus ya, ada keausan. Jadi mau saya ganti. Ini yang original, harganya 5 ribuan ya di Honda Cengkareng. Nanti saya linknya tautkan di deskripsi video, oke? Ini mau saya bersihkan dulu biar enak dipasangnya, oke? Nah, oke guys, jadi ini yang saya maksud ya. Jadi si kampas ganda yang bawaan motor saya ini sudah oblak ya. Jadi seperti ini oblaknya. Tuh ya. Tuh, ini parah banget ya. Jadi harusnya si kampas ganda itu diem di sini. Jadi nggak oblak kayak gini tuh. Ini pun diganjel ya, di sininya diganjel. Nah, ini ada ring bawaan. Terus saya ganjel lagi pakai ring apa ya? Saya lupa ini. Punya ring kecil banget, tipis ya. Saya ganjel di sini. Terus di sininya juga saya ganjel lagi menggunakan karet bensin ya, atau selang bensin. Nah, ya. Karena ini udah tipis banget. Dan sebenarnya sudah saya ukur ya tadi ya. Si kampas ganda bawaan motor dengan kampas ganda dari FCC ini sebenarnya hampir sama ya untuk
apa namanya, ketebalan panjang dan lebarnya ya, tuh ya hampir sama. Cuman karena kampas ganda yang bawaan motor saya ini udah tipis, kemungkinan jadi udah nggak ngebentuk kayak gini ya, udah beda banget tuh, tipis banget tuh, bisa dibandingkan ini tebal banget ya, yang ini sudah tipis, jadi dihitungnya sampai sini nih ya, tuh bisa dilihat hampir sama ini sebenarnya ya, tuh cuman beda dikit doang tuh, oh dari sini, nah tuh ya, cuman beda dikit doang tuh, jadi bakal lebih enak ini kayaknya ya. Dan ya bisa dilihat lah, ini yang kemakan ke mangkok pulinya juga yang cuman segini ya tuh, jadi nggak semua gitu ya, jadi wajar kalau ada selip-selip gitu cuy. Oke, dan ini untuk apa namanya, per CVT per 3 nih, per Sentry, bukan per CVT, per Sentry, kemungkinan mau saya ganti menggunakan yang 1000 RPM ya, kemungkinan. Kalau enggak ya saya pakai yang bawaan aja gitu. Terus untuk per CVT nih, ini kan saya pakai yang 1000 RPM ya, ini yang dipakai. Jadi kemungkinan mau saya ganti menggunakan yang 1500 RPM dari MJRT juga cuy. Nah, dari MJRT menggunakan yang 1500 RPM ya. Karena kenapa? Jadi setelah naik mesin ya, naik mesin. Jadi setelah saya naik OS, yang awalnya saya pakai OS 100 dan sehernya masih seher bit karbu dan belum di porting, itu pakai per 1000 itu enak-enak aja gitu ya, enak-enak aja, nggak ada problem sama sekali. Nah setelah naik OS terus saya porting, terus sehernya pakai Vario jadi kompresinya lebih gede sedikit, ternyata pas pakai 1000 RPM ini versi PT, tenaga itu jadi kurang ya, kayak loyo gitu cuy. Jadi mau saya ganti menggunakan 1500. Oke, langsung saja kita bersihkan dulu, langsung saja kita pasang ya. Nah oke teman-teman, ini sudah saya bersihkan ya untuk part-part CVT-nya ya. Nah ini untuk rumah olor sudah saya bersihkan, ini tinggal pasang olor ya. Dan untuk ini tinggal saya amplas ya, ini perlu diamplas karena ini banyak kerak ya di sini nih. Nah di sininya diamplas ya. Diamplasnya jangan terlalu ini ya, jangan terlalu kemakan gitu ya. Ini untuk menghaluskan saja, karena di sininya tadinya banyak kerak gitu ya, biar si kampas ganda barunya bisa masuk teman-teman. Karena tadi saya pasang, saya coba-coba, ternyata kampas gandanya itu mentok ya, yang baru nggak bisa masuk langsung gitu ya. Apa mungkin karena masih baru gitu ya. Nah oke, kita coba kampas ganda barunya ya. Ini sebelumnya harus di grease, pakai grease dulu ya. Ini saya coba aja dulu. Nah ini mudah ya, tinggal pasang grease sedikit ya. Dan untuk karet damper di sini nih, ini yang bawaannya ya. Nah ini yang bawaan motor, ini sudah kaku, jadi mau saya ganti dengan yang original ya. Dan untuk teman-teman yang mau ganti kampas ganda, saya rekomendasikan dari FCC ya. Ini bagus cuy, jadi kualitasnya itu sama dengan original gitu ya. Mana sih grease ya tadi? Oh iya, kalau nggak dari FCC ya dari NPP juga bagus ya, NPP. Cuman saya lihat-lihat di marketplace ya, di online shop, untuk harganya itu malah lebih mahal NPP ya. Kalau yang NPP saya lihat di Lazada itu sekitar 105.000 ya. Nah,
Kalau yang ini cuman 90 ribuan ya. Ini saya 93 kalau nggak salah 93.000 ya. Nah, dan ini enggak goyang sama sekali ya. Tuh, dan ini rapet ya. Ini tebel. Ini gak perlu ganjel pakai karet lagi di sini ya. Tuh, kalau yang ini diganjel pakai selang ya. Aduh, saya belibet ngomongnya nggak biasa ya. Lebih belibet kayak gini ya. Jadi untuk apa namanya si per speed per sentry ya yang 3, jadi enggak saya ganti ya, tetap menggunakan yang ini belum dipasang coy, lupa. Nah, karet damper ya, kalau karet damper saya rekomendasikan yang original ya, jangan pakai yang KW, soalnya saya pernah yang pakai yang KW dan nggak lama gitu ya. Kalau yang KW itu gampang mekar gitu ya, jadi lama-lama habis gitu ya. Yang KW saya pernah beli yang berapa dulu ya, kalau nggak salah langsung sepaket gitu kan. Ini kan satu-satu ya, satu bungkusnya satu, jadi harganya 5 ribuan satunya ya, nggak terlalu mahal lah ya. Kalau yang KW saya beli dulu kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah saya lupa 3.000 satunya, dan ini saya samakan dengan yang original, kodenya ada kodenya di sini ya, dan sama ya, sama ya. Oke, langsung saja kita pasang. Sepaket itu 3 pieces 3.000 kalau yang KW ya, dan nggak lama jebeu ya karetnya. Oke, tinggal kita pasang ring dan sepi kuncinya ya. Dan untuk Persipiti saya pakai yang 1500 cuy. Awalnya kan pakai yang 1000 rpm ya. Nah, kalau sekarang saya pakai yang 1500 karena pas pakai yang 1000 rpm kondisi mesin sudah saya naikkan ke 115 cc ya. Ya karena overses gitu ya, overses ke 150 OS 150 ya. Jadi si tenaga itu bukan kayak loyo ya. Jadi RPM itu kayak napasnya, bukan RPM. Napasnya itu kayak pendek gitu ya. Jadi kemungkinan setelah dirubah atau setelah diganti versi PT-nya ke 1500, napasnya kepanjang kembali ya. Dan untuk top speed ya, top speed setelah saya pakai, dan saya sebenarnya ini masih Ryan ya motor saya ini. Ini masuk bukan masuk, ini sampai ke angka 100 lebih ya, itu dalam kondisi berdua boncengan sama teman saya. Kalau sendiri mungkin 110 ya. Itu di dalam speedometer ya, saya lihat di speedometer, karena speedometer yang motor saya itu masih berfungsi ya. Nah, untuk per saya pakai standar aja ya, karena saya nggak suka gerung-gerung gitu. Kalau pakai yang 1000 atau 1500, aduh itu terlalu keras ya. Ini juga yang standar bit karbu itu cukup keras. Standar bit karbu itu banyak user-user motor Vario yang kampas gandanya, kampas ganda, per kampas ganda atau per sentri ini yang 3 diganti menggunakan bawaan bit karbu ya. User-user Vario banyak tuh, karena per kampas ganda atau per sentri bit karbu itu sedikit lebih keras dari motor-motor lain gitu ya, setahu saya. Nah, kalau yang baru ini jaraknya atau jarak ke mangkoknya itu lebih sedikit ya.
karena masih tebal gitu cuy, tuh ya. Jadi bakal lebih responsif, bukan sedikit lagi, bakal lebih responsif, dan ini enggak oblak sama sekali itu ya. Dan bakal rata yang kemakan, yang nempel ke mangkoknya ya, ke mangkok ini bakal rata gitu ya, nggak seperti yang ini nggak rata gitu ya. Yang sorry cuy, tadi ada kesalahan teknis ya, HP-nya mati. Nah jadi bakal lebih responsif karena si ini jaraknya lebih sedikit ya, dan ya, bisa dilihat ya. Dan ini misalnya kalau geredek ya, banyak nih kasusnya beat yang geredek dia kayak Vario. Jadi si ini apa namanya, persentri ini ganti cuy ya, dijamin hilang geredeknya ya, persentri diganti. Jadi geredek itu kasusnya karena si persentri itu udah loyo gitu ya. Jadi sebelum digas, RPM yang harusnya maju, harusnya belum maju gitu ya, belum 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 si kampas ganda belum mekar, itu udah mekar duluan gitu ya. Jadi ya geredek gitu. Dan saya nggak merasakan geredek sih, jadi masih pakai per yang original, per sentrinya atau per kampas ganda ya. Nah untuk ini, untuk per apa namanya, per CVT yang gede ini saya pakai 1500, karena kalau yang 1000 ini pas saya udah naik mesin ya, udah naik ke 115 standar ya, 115 cc standar, cuman porting terus apalagi ya, terus kompresi naik ya karena menggunakan seher KPB Vario Karbu ya. Jadi RPM itu bukan RPM, napasnya itu motor itu kurang ya, pendek napasnya itu. Jadi mau saya ganti menggunakan per 1500, siapa tahu napasnya bakal lebih panjang. Oke, ini mau saya pasang dulu ya. Nah oke cuy, ini spare part CVT-nya, part CVT-nya sudah saya pasang semua ya, dan sudah saya cobain tadi ya, dan enak banget cuy, enak ya. Awalannya nggak terlalu gerung ya, tapi ya kalau misalnya gerung itu gerung sedikit saya ngewajarin. Karena apa? Karena yang awalnya per CVT menggunakan 1000 rpm ya, yang ini terus diganti ke 1500 rpm, artinya lebih keras dari yang ini. Jadi saya wajarin ya, karena lebih keras dan masih baru gitu ya. Nanti juga kalau udah seminggu 2 minggu pemakaian itu menyesuaikan gitu cuy. Tapi kalau misalnya udah sebulan masih gerung ya, ini sebenarnya nggak ini ya, nggak terlalu parah. Tapi kalau berdua itu parah kayaknya, kalau kalau boncengan ya. Ini kalau sendiri itu wajar lah ya, nggak terlalu parah gitu ya. Tapi ya saya nggak suka gerung gitu ya. Sebenarnya saya nggak suka gerung gitu ya. Ini sedikit lebih gerung, jadi wajar sih lah ya. Dan untuk kampas ganda ini kemungkinan makan semua ya, atau nempel semua ke mangkoknya atau ke mangkok CVT ini, nggak seperti yang ini. Kalau yang original ini kan nempel ke mangkoknya itu cuman segini ya, nggak rata. Harusnya kampas ganda itu nempel ke mangkoknya rata semua nih, semua ini hitam. Ini kan yang hitamnya cuman segini nih gitu ya, bisa dilihat tuh, yang hitamnya cuman segini, nggak semua gitu ya. Dan ya bisa dilihat tadi ya di video di sebelumnya, ini kan oblak gitu ya, jadi wajar lah. Kalau yang baru ini itu bagus ya, jadi nggak bakal selip ya. Kalau yang saya pakai yang sebelumnya yang tadi ya, yang ori, itu selip, gerak 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 pas maju itu ya. Kalau sekarang kayaknya enggak. Oke, mungkin cukup sekian cuy video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe cuy.